saya berdiri di sini di gereja HKBP Pondok Gede, di mana tempat saya kecil, beribadah hingga mahasiswa. Saudaraku, dalam acara hari ini, Kultum, kuliah 7 menit, kita akan berbicara tentang seri misionaris. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Ludwig Iquar Nommensen, seorang misionaris dari Jerman yang melayani ke suku Batak. Saudara, Nommensen lahir pada 6 Februari 1834 dan meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Nommensen besar di Jerman di tengah keadaan ekonomi yang sederhana, bahkan hidup dalam kemiskinan, sehingga pada usia 8 tahun Nommensen sudah harus bekerja sebagai gembala domba. Pada waktu dia berusia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan, sehingga kakinya tidak dapat berjalan selama beberapa bulan. Dia berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Dia terus berdoa dan dia berjanji, jikalau Tuhan sembuhkan, maka dia mau menjadi alat Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. Lalu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tahun berikutnya Nommensen sembuh. Pada umur 20 tahun, Nommensen kemudian masuk ke seminari Sending Lutheran. Beberapa tahun dia sekolah belajar, dan kemudian dia lulus, dia melayani. Dan setelah melayani beberapa lamanya, Nommensen kemudian menjadi pendeta atau dipendetakan. Lalu setelah dipendetakan, Nommensen diutus oleh Badan Sending untuk melayani ke Pulau Sumatera. Nommensen berangkat, lalu tiba mendarat di pelabuhan di Padang, dan kemudian dia mulai melayani. Dia pergi ke Barus, lalu dia melayani ke Toba. Pelayanan pertama yang dilakukan Nommensen adalah dia berangkat ke kota Silindung pada tahun 1863. Dan pada 1864 dia mencoba untuk tinggal di sana, dan dia mau menempati tempat tinggal dari Raja Aman dari Lumban Tobing. Namun Raja Aman menolak Nommensen untuk tinggal. Nommensen mengirim utusannya untuk meminta, dan pada waktu itu Raja Aman sedang membawa istrinya yang berobat karena sakit ke desa lain. Dan kemudian Nommensen mengatakan lewat utusannya bahwa istrinya akan sembuh. Dan kemudian setelah dia kembali ke desanya, Silindung, istrinya sembuh. Dari situ membuat Raja Aman membiarkan atau membolehkan Nommensen untuk tinggal di kediamannya. Dari situlah pelayanan Nommensen. Pada tahun pun ada tantangan-tantangan dari sekitarnya, dari tetua-tetua adat, dari raja-raja yang ada pada waktu itu. Tetapi tidak membuat Nommensen untuk gentar. Pada tahun berikutnya, tahun 1865, Nommensen membaptis beberapa orang sebagai baptisan yang pertama untuk orang-orang Batak. Tuhan pakai Nommensen. Nommensen mulai melayani dengan semakin sungguh, walaupun ada resikonya. Sama seperti para misionaris yang lain, kesulitan, kemiskinan, dan sakit penyakit akhirnya membuat anak Nommensen meninggal di ladang pelayanan. Saudaraku, pada tahun 1881, disitulah kemudian Nommensen pindah ke Sigupar, melayani di sana hingga akhir hayatnya di Sigupar. Kalau kita melihat pelayanan Nommensen, maka pelayanan Nommensen memberitakan Injil. Bukan hanya memberitakan Injil, tetapi Nommensen juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Sehingga itu boleh dinikmati oleh kita pada masa ini, Bibel di dalam bahasa Batak. Strategi penginjilan Nommensen yang terkenal adalah istilah pargodungan, saudaraku. Yaitu 4 istilah yang dipakai di dalam pelayanan Nommensen yang kemudian menjadi model bagi pelayanan penginjilan di tempat-tempat lain. Pargodungan itu adalah gedung, yaitu gedung gereja
gedung sekolah, poliklinik, dan pertanian. Sungguh, Nommensen adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Sampai kemudian dia mendirikan juga gereja Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Dan dia dinobatkan menjadi Eporus yang pertama tahun 1881 sampai akhir hayatnya 1918.